Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang organisasi industri dalam pendekatan konsep organisasi di Kota Surakarta sebagai syarat untuk memenuhi evaluasi tengah semester. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimade Asita Kusumadewi dengan nomor NIM 12322000008 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Untak, Surabaya. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Mr. Garis, NBI 12322000001 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Untak, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ivonia Marsal dengan nomor NBI 12322000061 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Untak, Surabaya. latar belakang, organisasi industri adalah sebuah pengembangan ekonomi mikro yang mempelajari bagaimana bekerjanya industri yang terkonsentrasi, perilaku perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya, serta kinerja industri yang bersangkutan. Salah satu masalah yang dihadapi perubahan di organisasi adalah mencoba mencocokkan model-model perubahan dengan pengalaman praktis. Model perubahan tersebut nantinya berkaitan dengan proses perubahan. Model formal perubahan umumnya mengesahkan perubahan bagi rentetan aktivitas atau tahap-tahap yang teratur dan rapi. Interaksi dinamis, sumber-sumber independen, perlawanan, dan fasilitasi dieksplorisasi dalam konteks model budaya organisasi, di mana konsekuensi dari keselarasan budaya dianggap sehubungan dengan mengubah pelaksanaan dan terkait dengan teori bukti empiris. Sebagai misal adanya peningkatan minat dan peminatan pasar batik dari berbagai kalangan. Meningkat pula geliat produksi batik dari industri batik di dalam negeri. Salah satu industri yang terkenal yaitu berasal dari Kota Surakarta, Kampung Batik Lawean. Hal ini secara tidak langsung membawa pengaruh positif pada industri batik Lawean, yang ditandai dengan meningkatnya omset penjualan. Namun, di balik meningkatnya penjualan tersebut, terdapat sejumlah permasalahan di manajemen batik yang masih bersifat tradisional. Kajian singkat. Organisasi industri adalah bidang ekonomi yang mempelajari pasar sebagai institusi, kondisi persaingan usaha, dan interaksi strategis di antara perusahaan, kebijakan industri, dan keputusan bisnis yang dibuat perusahaan dalam kerangka pasar. Konsep organisasi ada dua, yakni yang konsep pertama meliputi mengkaji interaksi antar konsumen, produsen, dan pemerintah, pengembangan pada strategi korporasi melalui model-model persaingan monopolistik dan oligopoli yang tidak tersentuh pada model tradisional, yaitu persaingan sempurna. Konsep yang kedua meliputi organisasi industri telah bergeser dari yang berorientasi empiris menjadi lebih mengandalkan model teoritis yang lebih maju. Sejalan dengan perubahan ini, menggunakan teori permainan sebagai metode pemersatu dari analisis perilaku, perusahaan, dan industri. Pendekatan dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan organisasi dan pendekatan studi. Pendekatan organisasi sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pendekatan deskriptif, yaitu memberikan gambaran umum tentang organisasi industri, seperti ukuran persaingan dan konsentrasi ukuran perusahaan dalam suatu industri. Yang kedua, penggunaan model mikroekonomi, yaitu menjelaskan organisasi internal perusahaan dan strategi pasar. Mengenai interaksi strategi perusahaan, teori permainan dan kooperatif telah menjadi metode pemersatu standar analisis. Yang ketiga, pendekatan yang berorientasi terhadap kebijakan publik, yaitu seperti regulasi ekonomi dan hukum antitrust. Pendekatan studi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pendekatan SCP, kondisi dasar atau umum pasar, supply dan demand, menentukan struktur pasar. Struktur pasar menentukan perilaku perusahaan. Perilaku perusahaan sendiri menentukan kinerja perusahaan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah menentukan atau berdampak langsung terhadap struktur pasar
perilaku perusahaan dan kinerja perusahaan. Kinerja menjadi umpan balik pada perilaku perusahaan dan struktur pasar. Perilaku perusahaan menjadi umpan balik pada struktur pasar. Yang kedua, pendekatan Chicago School. Inti dari pendekatan Chicago School adalah kepercayaan pada nilai pasar bebas. Pasar tanpa campur tangan pemerintah akan menghasilkan hasil terbaik bagi masyarakat, yaitu hasil yang paling efisien. Asumsi utama pendekatan Chicago School adalah model perilaku manusia yang rasional, di mana orang pada umumnya bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka, dan oleh karena itu akan menanggapi insentif harga yang dirancang dengan tepat. Dari hasil analisis data di lapangan, ditemukan beberapa identifikasi penyebab perubahan organisasi yang terjadi di industri batik Kampung Laweyan, antara lain. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dan selera konsumen. Yang kedua, faktor-faktor keinginan untuk meningkatkan pendapatan para pengusaha batik. Yang ketiga, adanya persaingan dari kompetitor pengusaha batik. Yang keempat, faktor pemerintah, khususnya pemerintah Kota Surakarta. Yang kelima, masalah naiknya tingkat pendidikan dan pengembangan SDM, terutama pimpinan perusahaan batik. Efek atau dampak dari perubahan organisasi industri batik Kampung Laweyan. Yang pertama yaitu tambah luasnya pasar dan penjualan produk. Yang kedua, meningkatnya permintaan atau pesanan yang diterima oleh industri batik. Yang ketiga, keamanan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja merasa lebih nyaman. Yang keempat, meningkatnya taraf kehidupan yang diakibatkan oleh kompensasi karyawan yang diterima. Dan yang terakhir yaitu akibat dari naiknya tingkat pendidikan dan pimpinan perusahaan yang baik, atau memberikan efek terjadi efisiensi dan efektivitas waktu serta tenaga yang digunakan dalam proses pembatikan. Dari pembahasan yang ada, terdapat kesimpulan yakni perubahan organisasi akan mudah dilakukan jika terdapat faktor pendukung. Semakin banyak faktor pendukung yang ada, maka tujuan perubahan yang dirancangkan akan dapat direalisasikan. Faktor pendukung perubahan yang adalah dukungan dari pemerintah, lembaga pelindung bernama FPKBL, yaitu Forum Pengembangan Komunitas Batik Laweyan, meningkatnya tingkat pendidikan pengelola industri batik, para pengusaha mulai mengenal teknologi baik, teknologi industri, produksi, dan informasi. Salah satu masalah yang dihadapi perubahan di organisasi adalah mencoba mencocokkan model perubahan dengan pengalaman praktis. Model perubahan tersebut nantinya berkaitan dengan proses perubahan. Dari hal tersebut akan timbul perbedaan selera konsumen, adanya persaingan dari kompetitor, pengusaha batik, dan tidak dipungkiri juga faktor lingkungan sekitar untuk ikut andil dalam hal ini, karena seperti penyedia bahan baku yang sama pasti akan memperebutkan bahan baku yang sama juga, dan lalu akan ada pengaturan kebijakan khusus terhadap produk yang dihasilkan. Selesai sudah presentasi kelompok kita hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah memulai. Terima kasih. Thanks for watching.